Raja Wali 10. Ini MYM sedang berkhotbah atau nyindir Kristen lain? Jelek benar sifatmu MYM. Kamu memang sudah ditipu oleh pengajaran palsu. Ya. Saya bukan menyindir Henny Kristianus, tapi saya mengkritik Henny Kristianus. Paham? Saya bukan menyindir Henny Kristianus. Kalau sindir itu kan tersembunyi ya, terselubung, menyindir-nyindir. Ya, sesuatu secara terselubung. Saya tidak terselubung. Saya katakan di sini apa yang dikatakan Henny Kristianus itu menyesatkan, itu salah itu. Orang Kristen harus baca Alkitab dengan rajin. Cara tidak langsung dia mau mengajak jemaatnya atau orang-orang yang di depannya dia yang dia khotbah itu untuk tidak usah baca Alkitab. Nah itu implikasi logis yang bisa kita tarik dari pernyataan daripada Ibu Henny Kristianus itu. Dan apa akibatnya? Akibatnya sangat fatal. Kalau jemaat tidak usah lagi baca Alkitab, maka ada konsekuensi fatal. Jemaat itu bisa salah, bisa tersesat, bahkan bisa menjadi bidat. Orang saja yang sudah baca Alkitab, sudah doktor teologi, itu pun bisa salah. Dr. Erastus Sabdono, siapa yang tidak kenal? Dia adalah bukan hanya dosen teologi, tapi juga ketua STT, sebuah STT besar di Jakarta. Dia seringkali baca Alkitab setiap saat, tapi punya pengajaran yang salah, bahkan sesat. Apalagi orang yang tidak membaca Alkitab sama sekali. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Dia bisa, bukan hanya bisa keliru, salah, tapi juga dia bisa sesat, bisa menjadi bidat. Dan orang itu pasti akan dibinasakan selama-lamanya. Kalau dia tidak pernah membaca Mesias, Kristus yang hadir, sudah dinubuatkan oleh para nabi, kemudian sudah diceritakan, muncul dalam perjanjian baru, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini bahaya. Orang tidak tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu cilaka. Nanti dia akan masuk neraka. Ngomong saya tuh dikit-dikit pakai ayat menyebalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Nama pendeta Henny Kristianus ini sedang viral, teman-teman. Dan sebelumnya memang pendeta ini sudah terkenal. Tetapi belakangan ini menjadi pembahasan di channel-channel yang biasa membahas diskusi lintas iman. Jadi kita tahu, para Polikardus, para pendeta itu sekarang lagi menggibahin, lagi menyerang pendeta Henny Kristianus. Kok bisa? Kan yang jadi pertanyaan, mengapa mereka menyerang pendeta Henny Kristianus? Memangnya apa yang sudah dilakukan oleh pendeta Henny Kristianus?
Jadi ini dimulai dari sebuah khotbah pendeta Henny Christianus yang mengatakan gereja tidak boleh menekan jemaat untuk membaca Alkitab atau Bible ya. Menurut Henny, nggak ada gunanya membaca Bible tapi tidak mengerti dan tidak mempraktekkan ajaran yang ada di Bible. Contoh ya, ajaran yang tidak dipraktekkan ya mungkin yang seperti inilah. Dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Aneh sekali kalau dalam pernikahan, kehidupan seksual udah nggak ada. Saya kasih tips buat para wanita. Pria tuh suka ngeliat yang sedikit-sedikit. Jangan obral gitu loh. Kasih intip dikit-dikit aja. Nah, makanya penting. Kalau hidup malam, jangan pakai baju lengkap kayak tentara. Bilang sama saya, dingin Bu Henny, masuk angin. Nah, tipsnya AC-nya dikecilin. Jangan sampai kamarnya terlalu dingin. Karena ketika suami lihat Anda tidur di tempat tidur, dengan pakaian yang sedikit terbuka, akan lebih menarik daripada Anda pakai baju tentara. Gini, ketika masih single, seksi sekali. Tapi sudah menikah, rapat sekali. Padahal, seks hanya boleh dinikmati di dalam pernikahan. Tapi dunia menjungkir balikan kebenaran. Ketika suami mulai dingin, dan ketika istri mulai dingin, kita bisa pastikan ada sesuatu yang salah di situ. Saya dan suami, kami lucu-lucuan kalau di rumah. Firman Tuhan bilang, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Nah, kalau sampai suamimu tidak menikmati kamu, main-main aja, suami main handphone terus Bu Henny, sabar, lakukan yang kamu bisa. Jangan merasa gengsi, karena sebenarnya suami itu senang ketika istrinya lebih aktif, lebih agresif di dalam pernikahan. Kalau kita kaku, kita sering nggak mau, ini yang bahaya. Ketika ada wanita jalang yang malah agresif sama suami, manfaat berhubungan seks. Saya hanya sebagikan 3 saja, Anda bisa Google yang lebih banyak tentang ini. Kan pengajaran seperti itu nggak mungkin diajarkan, betul tidak teman-teman? Jadi nggak mungkin dipraktekkan juga. Jadi menurut Henny, yang penting mempraktekkan. Nah, ini cukup membagongkan ya. Dan dalam satu kesempatan, pendeta Henny mengatakan bahwa lebih bagus kita fokus dengan bagaimana perbuatan kita. Bagaimana sikap kita. Jangan kerjanya baca Bible, terus menjadi orang yang agamais, tapi hidupnya kacau balau. Dan ini banyak kita lihat. Menurut Henny ini banyak terjadi. Sosok orangnya agamais. Dikit-dikit ngomong firman Tuhan. Dikit-dikit seakan-akan paling luar biasa. Sedikit-dikit bahasa roh, kan gitu kan. Kalau mereka gunakan istilah itu, dikit-dikit firman Tuhan, dikit-dikit bahasa roh. Ya, seakan-akan udah sangat holy. Wah, ngomongnya itu seakan-akan sangat dekat dengan Tuhan, sangat intim dengan Tuhan. Tapi kelakuan bejat. Dan memang itu banyak. Itu banyak sekarang. Jadi menurut Henny yang penting perbuatan. Yang penting perbuatan, bukan seberapa banyak kamu baca Bible. Sudah berapa kali kamu menamatkan baca Bible? Dari kitab, Kejadian sampai Wahyu. Lebih bagus gak pernah kalian selesaikan baca Bible itu, tetapi hidup kalian benar. Wah, itu langsung diserbu teman-teman. Langsung diserang oleh para Polikardus dan pendeta-pendeta yang saya mencurigai teman-teman. Kuat dugaan saya, ini tidak lebih daripada mereka ini ingin mencuri domba pendeta Henny. Ya, saya kasih contoh teman-teman. Jadi banyak sekali pendeta-pendeta yang bahas Henny Christianus. Bahkan dikatakan Henny Christianus ini membawa orang ke neraka. Membawa orang ke neraka teman-teman. Ngeri. Ilmu Henny Christianus dikatakan kalah sama anak sekolah minggu. Terus ada juga ini, tak usah baca Alkitab, tanggapan pendeta MIM. Wah, langsung seperti biasa. Seperti layaknya emak-emak, seperti layaknya orang yang paling merasa suci, merasa paling benar, merasa paling dekat dengan Tuhan, pendeta MIM langsung memberikan statement-statement mematikannya. Dan ini membagongkan. Ya, termasuk Esra Soru dan Mel Atok, Deki Ngadas, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Dan nggak mungkin saya listkan satu persatu, karena saya juga nggak mau promokan mereka. Tapi di sini saya akan tunjukkan ya betapa mereka tuh pengen mencuri domba, kalau saya bilang. Kenapa pengen curi domba? Nanti kita akan bahas siapa itu Henny Christianus bagi teman-teman yang belum tahu.
tetapi kuat dugaan ini memang ingin mencuri domba. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja. Saya dengar dari pendeta tertentu. Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Jadi memang mereka tuh pengen ngambil domba Henny Kristianus. Henny Kristianus ini bukan orang sembarangan, teman-teman. Bukan orang bodoh. Jadi bagi teman-teman yang nggak kenal, ya mungkin banyak nih yang nggak kenal gitu. Apalagi dari dunia diskusi lintas iman ya. Ini saya tunjukkan siapa itu Henny Kristianus. Kalian tinggal ketik aja, siapa Henny Kristianus? Langsung muncul. Henny Kristianus adalah founder dari Yayasan Tangan Pengharapan. Ya, dia mendirikan sebuah yayasan yang namanya adalah Yayasan Tangan Pengharapan. Sebuah lembaga sosial yang berdiri untuk membantu dan membiayai pendidikan 4.000 anak-anak dan kaum termarginal di 50 daerah di tanah air. Luar biasa teman-teman. 4.000 anak-anak mereka urus. Mereka biayai pendidikannya. Itu nggak murah. Nggak murah teman-teman. Nah, ini dari website GBI sendiri ya, gbifamilyblessing.org. Ya, kalian bisa baca. Henny Kristianus founder, ya, membiayai pendidikan 4.000 anak dan kaum termarginal di 50 daerah di tanah air. Bersama sang suami, Yohanes Kristianus, mereka terus bergerilya mengulurkan tangan bagi anak-anak miskin yang tidak bisa mengecap dunia pendidikan formal di tanah air. Perjalanan pelayanan pasangan ini terbilang sangat panjang dan penuh pengorbanan. Pasalnya, mereka harus meninggalkan negeri kanguru, Australia, tempat mereka kuliah, bekerja, dan menikah, serta hidup dengan segala kemapanan dan memutuskan untuk kembali ke tanah air. Pada 26 Januari 2006, adalah pendaratan mereka yang pertama kali di tanah air setelah sekian lama tak pernah pulang. Henny dan Yohanes bahkan saat itu sudah memiliki 2 anak kembar yang masih berusia 4 bulan. Yohanes yang kala itu juga memiliki banyak pekerjaan di Australia, segera kembali setelah mengantarkan sang istri dan anak-anaknya. Tapi setelah 2 bulan tinggal di Indonesia, suara hati Henny justru menyuruhnya untuk tak kembali ke Australia, dan dengan segala pertimbangan yang ada, sang suami pun setuju. Setahun menetap di Bandung, pasangan ini ditawari pekerjaan dari salah seorang pengusaha yang mereka kenal di Australia. Dari penghasilan sang suami, 30%-nya kemudian mereka alokasikan untuk memberikan makanan gratis bagi anak-anak kurang mampu. Selain itu, Henny juga mencoba menghidupi panggilan yang didapatkannya dengan memberikan pengajaran bahasa Inggris gratis kepada anak-anak di Bandung. Ya, setelah itu, mereka pindah ke Jakarta, mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan. Di Jakarta, Henny mendirikan 8 feeding center. Ya, feeding center artinya tempat memberi makan, memberikan makanan dan pendidikan gratis kepada 1.028 anak. Saat itu, Henny juga bekerja sebagai country director di pelayanan televisi Joy Meyer Ministry. Selama 6 tahun bekerja, Henry memutuskan untuk resign, karena saat itu dirinya harus berkeliling ke berbagai daerah di pedalaman tanah air. Ya, panjang teman-teman ya, intinya ini orang bukan orang sembarangan.
Ya, ini orang yang benar-benar secara finansial mapan, pelayanannya luar biasa. Ya. Bahkan kalian lihat, saya menghidupi kemustahilan tiap hari, setiap bulan. Sekarang ada 4.000-an anak di 50 titik di seluruh Indonesia yang setiap bulannya bisa membutuhkan biaya 1 buah mobil Lexus. Bukan Avanza, Lexus ya. Biaya operasional mereka 1 bulan itu setara dengan 1 mobil Lexus. Ya, tergantung Lexus tipe apa dulu, kan begitu. Jadi, ini biayanya besar, dan tentu saja ini nggak main-main, teman-teman, perjuangan mereka. Bahkan kalau kita lihat di sini, dikatakan bahwa pendeta Henny itu adalah pesaing Mary Riana. Terkuak penghasilan Henny Kristianus buat shock. Motivator wanita tanah air diketahui semakin bertambah. Salah satunya adalah Henny Kristianus yang kerap mengunggah inspirasi dan motivasinya dalam dalam basis agama Kristen. Ia bahkan disebut-sebut sebagai pesaing Mary Riana, motivator wanita termahal di tanah air. Hingga akhirnya terkuak penghasilan Henny Kristianus yang kerap unggah kontennya di YouTube. Lantas berapa penghasilan Henny Kristianus? Simak selengkapnya di bawah ini ya. Nah, jadi dia selain itu dia adalah pendeta. Ia merupakan seorang pendeta yang sebelumnya tinggal di Australia. Ya, dan kalian bisa lihat, tapi ya masalah penghasilan ini kan sebenarnya masih tebak-tebak buah manggis ya. Tapi yang pasti dia ini bukan orang sembarangan. Secara penghasilan luar biasa. Ia mendapatkan penghasilan setiap bulannya dari YouTube 7.800 USD atau sekitar 115 juta setiap bulannya. Oke, 115 juta setiap bulannya. Dengan subscriber 1 juta orang. Ya, diketahui agama Henny Kristen, ia kerap mengunggah konten rohani, setiap masalah ada bla 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 ya. Jadi ini bukan sembarangan teman-teman. Bahkan saya sudah cek jemaatnya juga ribuan. Jadi orang-orang yang digembalakan atau yang menjadi domba pendeta Henny itu mencapai ribuan orang. Mencapai ribuan orang itu bukan sembarangan. Beda dengan ya kelas-kelas pendeta si MIM ya. Mohon maaf. Kalau Esra Soru masih mending, ratusan. Mel Atok sudah ribuan. MIM puluhan pun saya ragu. Mohon maaf, puluhan pun saya ragu. Mungkin puluhan, tapi pun itu udah sama kakek, nenek, cucu. Semua dibawa. Jadi, tentu saja, kuat dugaan mereka ini ingin mencuri domba dari pendeta Henny ini. Dan kita lihat bagaimana upaya mereka untuk mencuri domba, tentu saja dengan menyebarkan dan juga memfitnah pendeta Henny. Menyerang pribadi pendeta Henny. Itulah yang selalu dilakukan Polycardos ini, seperti ini. Siang dan malam. Nah, ketika Pastor Henny Kristianus ini membaca bagian ini, lalu dia berpikir mungkin, oh, di sini tidak ada perintah untuk membaca, hanya merenungkan. Tapi ini kan konyol sekali, saudara. Ketika dikatakan merenungkan, itu berarti apa? Ada pembacaan di balik perenungan. Karena ada pembacaan di balik perenungan, maka istilah merenungkan di sini menjadi rasional, menjadi masuk akal. Kalau tidak ada pembacaan, mau renungkan apa? Ya, jadi susah ya orang membaca Alkitab sepotong-sepotong, ya, tidak melihat bagian lain. Dan yang paling penting, saudara, pertanyaan saya, mengapa Alkitab ditulis? Mengapa para nabi dan para rasul menulis kitab-kitab dalam Alkitab? Ada yang bisa jawab enggak? Mengapa ditulis? Supaya dibaca. Ya, ditulis untuk dibaca. Semua tulisan itu untuk dibaca. Kebiasaan orang Indonesia ini tidak pernah membaca, langsung menjalankan. Ya, tidak membiasakan kebiasaan membaca, tapi langsung kerjakan sesuatu tanpa membaca. Katakanlah beli lem. Langsung pakai lem itu. Tidak membaca petunjuk penggunaan lem itu bagaimana. Makanya nanti salah-salah. Beli cat. Langsung pakai. Tidak membaca petunjuk penggunaannya. Nah, semangat seperti ini yang mau diajarkan Henny Kristianus ini. Semangat tidak membaca itu. Langsung mengerjakan begitu. Kacau, saudara. Kacau sekali. Anda kalau mau melakukan apa-apa, baca dulu pedomannya, baca dulu petunjuknya. Jangan langsung
pakai barang, langsung pakai sesuatu tanpa membaca. Akan fatal akibatnya, saudara. Mengapa Alkitab ditulis? Untuk dibaca. Mengapa dibaca? Supaya kita mendapatkan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk penting sekali. Dan yang paling penting adalah melalui Alkitab kita mengenal Allah yang benar. Kita mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan kita memahami bahwa kita adalah manusia berdosa yang butuh anugerah Tuhan. Dan ketika kita sadar bahwa kita sudah ditebus, Alkitab memberikan kepada kita perintah-perintah, petunjuk-petunjuk untuk kita jalankan, praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk semua itu perlu membaca Alkitab. Saya pikir sangat jelas poin saya ya. Untuk itulah Alkitab ditulis. Ditulis untuk apa? Untuk dibaca. Dibaca untuk apa? Supaya Anda paham, supaya Anda mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, akan Juru Selamatmu, akan dirimu yang berdosa, akan keselamatan dalam Kristus, supaya kita mengenal jalan-jalan Tuhan, supaya kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Clear ya? Sangat clear, saudara ya. Jadi baik, saya pikir saya cukup sampai di sini, dan sekarang saya akan menanggapi komentar-komentar di live chat. Ya, ada satu komentar tadi saudara yang saya sebentar ya. Ini sudah lewat ya. Saya mau tanggapi tadi. Ini nih. Ya. Raja Wali 10. Ini MYM sedang berkhotbah atau nyindir Kristen lain? Jelek benar sifatmu MYM. Kamu memang sudah ditipu oleh pengajaran palsu. Ya. Saya bukan menyindir Henny Kristianus, tapi saya mengkritik Henny Kristianus. Paham? Saya bukan menyindir Henny Kristianus. Kalau sindir itu kan tersembunyi ya, terselubung, menyindir-nyindir. Ya, sesuatu secara terselubung. Saya tidak terselubung. Saya katakan di sini apa yang dikatakan Henny Kristianus itu menyesatkan, itu salah itu. Orang Kristen harus baca Alkitab dengan rajin. Baca apa yang difirmankan Allah. Tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Ya. Jadi kalau kita tidak suka membaca Alkitab, ya bagaimana kita tahu tentang adanya kebangkitan orang-orang mati? Nanti pada waktu kita mati, kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Pada waktu Yesus datang kali kedua, dia kemudian akan membangkitkan kita. Nah itu dicatat di dalam kitab suci, dicatat dalam Alkitab. Kalau kita tidak suka baca Alkitab, ya kita tidak ngerti bagaimana kebangkitan tubuh itu. Bagaimana kebangkitan orang mati. Kitab suci itu bukan hanya taruh di lemari, kemudian dia menjadi baabu, dan kita biarkan begitu. Tapi itu harus dibaca. Harus dibaca. Jadi sekalipun ini perintah yang implisit, tapi secara tidak langsung, Yesus juga ingin menghendaki kita untuk membaca kitab suci, itu membaca Alkitab. Jadi kalau dikatakan tidak ada perintah atau anjuran untuk membaca Alkitab, untuk membaca kitab suci, itu salah. Jadi dia mengatakan sesuatu yang tidak ada di Alkitab. Kenapa? Karena dia tidak suka baca Alkitab. Nah, karena dia tidak suka baca Alkitab, makanya dia bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa tidak ada perintah untuk baca Alkitab. Gitu. Jadi dia memberikan kesimpulan yang tidak didukung oleh Alkitab itu sendiri. Maka apa yang dia katakan itu hanyalah omong kosong. Nah, kemudian kalau dia mengkontraskan membaca dengan merenungkan firman Tuhan, ini kan menjadi sesuatu yang lucu. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan kalau kita tidak baca itu firman Tuhan? Bisa enggak? Tidak bisa. Ini kan sesuatu yang aneh sekali juga. Bagaimana kita tahu misalnya pelajaran matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 bagi 2 sama dengan 1. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak baca buku matematika? Nah, jadi kita mesti baca dulu, baru kita bisa memahami. Sama dengan Alkitab juga begitu. Kita tidak bisa merenungkan Alkitab kalau kita tidak baca Alkitab itu sendiri. Apa yang direnungkan? Lawang kita tidak pernah baca. Misalnya kita dari lahir, bukan orang Kristen, kemudian sampai besar, sampai dewasa, umur 20 tahun, tidak pernah baca Alkitab. Ya tidak bisa direnungkan Alkitab, karena tidak pernah dibaca. Jadi, pembacaan kitab suci itu merupakan langkah awal
supaya kita bisa merenungkan Alkitab. Merenungkan Alkitab itu bagian yang kedua, tapi bagian yang pertama adalah kamu harus baca Alkitab dulu. Membaca Alkitab baru bisa merenungkan. Jadi tidak boleh dikontraskan kedua hal ini. Seakan-akan satu sama lain itu berdiri sendiri. Tidak bisa seperti itu. Kita harus membuat satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Membaca dan merenungkan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan utuh yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah, Ibu Heni ini ngawur karena dia memisahkan yang satu dengan yang lainnya. Seakan-akan yang satu itu tidak terkait sama sekali dengan yang lainnya. Ini suatu tindakan yang tidak benar karena keduanya baik membaca teks maupun merenungkan teks. Membaca kitab suci maupun merenungkan kitab suci. Itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang ketiga, pernyataan Ibu Heni tadi itu, kalau sudah melihat di videonya itu, yang menyatakan bahwa tidak ada perintah dalam Alkitab untuk membaca Alkitab, untuk membaca kitab suci. Nah, dia tanpa sadar, secara tidak langsung, sudah melarang orang-orang untuk membaca Alkitab. Gitu. Tanpa dia sadari, dia sedang menggiring jemaatnya yang dia khotbahi itu untuk tidak usah membaca Alkitab. Walaupun memang dia tidak mengatakan, jangan baca Alkitab. Tidak boleh baca Alkitab, salah itu, kamu tidak boleh baca Alkitab. Tapi, kalau dia mengatakan bahwa tidak ada perintah untuk membaca Alkitab, maka kesimpulannya adalah, kita bisa menarik implikasi dari itu. Implikasinya adalah, secara tidak langsung, dia mau mengajak jemaatnya, atau orang-orang yang di depannya dia, yang dia khotbah itu, untuk tidak usah baca Alkitab. Nah itu implikasi logis yang bisa kita tarik dari pernyataan daripada Ibu Heni Kristianus itu. Dan apa akibatnya? Akibatnya sangat fatal. Kalau jemaat tidak usah lagi baca Alkitab, maka ada konsekuensi fatal. Jemaat itu bisa salah, bisa tersesat, bahkan bisa menjadi bidat. Orang saja yang sudah baca Alkitab, sudah doktor teologi, itu pun bisa salah. Dr. Erastus Sabdono, siapa yang tidak kenal? Dia adalah bukan hanya dosen teologi, tapi juga ketua STT, sebuah STT besar di Jakarta. Dia seringkali baca Alkitab setiap saat, tapi punya pengajaran yang salah, bahkan sesat. Apalagi orang yang tidak membaca Alkitab sama sekali. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Dia bisa, bukan hanya bisa keliru, salah, tapi juga dia bisa sesat, bisa menjadi bidat. Dan orang itu pasti akan dibinasakan selama-lamanya. Kalau dia tidak pernah membaca Mesias, Kristus yang hadir, sudah dinubuatkan oleh para nabi, kemudian sudah diceritakan, muncul dalam perjanjian baru, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini bahaya. Orang tidak tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu cilaka. Nanti dia akan masuk neraka, dihukum selama-lamanya. Dan Ibu Heni Kristianus adalah orang yang punya andil untuk membawa orang itu ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia bilang tidak ada ayat yang mengatakan harus baca Alkitab dulu. Ya kan? Jadi secara tidak langsung dia mau mengajak orang-orang untuk tidak usah baca Alkitab, dan itu punya konsekuensi fatal bagi orang tersebut. Dia bisa binasa selama-lamanya, dihukum selama-lamanya di neraka. Ini konsekuensi yang fatal. Itu sebab kenapa Ibu Heni itu punya ajaran yang ngawur. Kalau sudah melihat khotbah-khotbahnya dia ada beberapa pengajarannya yang bukan hanya salah, tapi juga bertentangan dengan Alkitab. Misalnya, dia mengatakan bahwa teori sekali selamat tetap selamat daripada Calvinisme itu katanya salah. Dia bilang begitu ya. Nah, kenapa dia punya kesimpulan seperti itu? Ya karena dia tidak mau baca Alkitab, sehingga tidak bisa merenungkan itu. Walaupun dia bilang, kita hanya bisa merenungkan. Ya bagaimana bisa merenungkan kalau tidak dibaca? Jadi karena dia tidak suka baca Alkitab, sehingga dia bisa mengklaim Calvinisme itu salah ketika mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Nah, perlu Ibu Heni ketahui bahwa konsep keselamatan tidak bisa hilang, itu bukan hanya dianut oleh para Calvinisme, bukan hanya dianut oleh para Reform, tapi juga kaum Injili menganut hal itu. Bahkan orang-orang lain, mungkin karismatik juga ada yang mengaku itu. Kenapa? Karena itu ajaran Alkitab. Sebuah gereja di tempat saya, di kota saya ini, gereja itu beraliran dispensasionalisme. Tapi juga dia mengakui keselamatan itu tidak bisa hilang. Sekali selamat, tetap selamat. Kenapa? Karena itu adalah ajaran Alkitab, bukan hanya eksklusif
milik daripada Calvinisme. Itu bukan ajaran Calvinisme, tapi ajaran kitab suci. Nah, kenapa Ibu Heni bisa punya klaim yang ngawur seperti itu? Karena dia tidak baca Alkitab. Yang keempat, teori daripada Ibu Heni Kristianus ini sangat gampang untuk kita patahkan ya. Patahkan dengan cara apa? Dengan lagu sekolah minggu. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itu lagu anak sekolah minggu sudah diajarkan. Dan mungkin anak sekolah minggu lebih mengerti daripada Ibu Heni ini. Dengan membaca kitab suci, kita bisa bertumbuh di dalam iman. Kalau Ibu Heni tidak suka baca kitab suci, ya dia tidak bisa bertumbuh dalam iman. Bagaimana bisa bertumbuh kalau dia tidak membaca firman Tuhan? Ya, jadi dikatakan bahwa pendeta Heni Kristianus ini melarang orang membaca Alkitab. Anda sudah melarang orang membaca Alkitab. Padahal pendeta Heni itu mengatakan apa? Jangan menekan jemaat untuk membaca Bible. Jangan. Biarkan mereka baca sesuai dengan keinginan mereka. Kalau mereka setahun cuma mau baca satu kitab, ya silakan. Sebulan cuma mau baca 10 ayat, silakan. Jangan dipaksakan, jangan ditekan. Karena menurut pendeta Heni, yang paling penting adalah perbuatannya. Implementasinya. Bagaimana kamu berkelakuan. Bagaimana sikap kamu. Tetapi, kalau kita kembalikan ke ajaran Kristen, apa yang disampaikan oleh pendeta Heni, ya memang salah, teman-teman. Mohon maaf, saya harus katakan apa yang disampaikan pendeta Heni salah. Karena tidak sesuai dengan ajaran Paulus. Nggak sesuai. Loh, kok ajaran Paulus? Ya iya, teman-teman. Kalau ajaran Yesus, memang fokusnya adalah perbuatan. Kita bisa lihat, 4 Bible ini kalau dirangkul, ya kalau dirangkum itu isinya cuma apa? Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Segenap jiwa dan akal budimu. Itu yang pertama. Baru yang kedua, perlakukan sesama manusia. Jadi, Yesus menekankan perbuatan. Menekankan bagaimana hubungan kita. Berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan Sang Pencipta. Tetapi kalau Paulus, mohon maaf, penekanan dari pengajaran Paulus adalah doktrin. Jadi ada perbedaan yang sangat besar. Paulus selalu menekankan doktrin. Pengajaran Paulus 57% doktrin, praktek 1. Jadi praktek perbuatan baik itu nggak ada gunanya. Yang paling penting doktrinnya dulu. Nah, ini yang salah dari Heni Kristianus. Kalau nggak percaya kita dengar nih. Tapi untuk sampai pada nasihat berdiri teguh, Paulus memakai 57 ayat. Jelaskan tentang doktrin kebangkitan. Kebangkitan Kristus, kebangkitan orang mati, tubuh kebangkitan, dan kemenangan atas maut. Setelah panjang tentang doktrin itu, baru dia tutup, berdirilah teguh. Artinya apa? Artinya adalah bukan hanya soal baca Alkitab. Mengerti doktrin dengan benar. Kamu akan kuat, kekokoh berdiri. Dalam hal ini, Paulus kenapa dia bicara doktrin tentang kebangkitan? Karena di dalam jemaat Korintus ada ajaran sesat. Ajaran sesat itu adalah ajaran sesat yang dipengaruhi filsafat Yunani yang menilai tubuh itu begitu rendah. Sampai pada akhirnya muncul ajaran dalam jemaat Korintus, orang mati tidak bangkit. Lihat ayat 12. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ada di antara kamu. Ini surat Korintus. Berarti di dalam jemaat Korintus ada ajaran sesat yang tidak percaya ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 35. Tapi mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36. Hai orang bodoh, apakah engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu? Jadi saudara, karena ada ajaran sesat itu soal kebangkitan, Paulus pakai pasal panjang 57 ayat. Setelah 57 ayat khotbah, ngajar doktrin, lalu dia ajar praktis berapa ayat? 1. Doktrinnya 57 ayat, praktisnya 1 ayat.
Sekarang di gereja bagaimana? Doktrinnya berapa? Dan praktisnya berapa? Hampir tidak ada doktrin dibicarakan di gereja. Yang dibicarakannya hanya hal praktis. Supaya kita jadi orang baik, rajin berdoa, rajin kasih persembahan, rajin baca Alkitab, dan sebagainya. Doktrin tidak ada. Perbandingkan ini, Paulus bicara 57 ayat doktrin, 1 ayat praktis. Di sini kita bisa lihat, menurut Paulus, doktrin itu sesuatu yang penting, dan di atasnya berdiri perilaku Kristiani. Saudara-saudara, orang yang tidak suka doktrin dan pikir yang penting berbuat, itu sama dengan dia lebih suka daun lebat, akar tidak ada, tidak apa-apa. Maka daun kelihatan lebat, ya. Tapi nanti itu baru menjadi persoalan itu ketika datang angin. Kalau tidak ada angin, pohon tidak ada akar juga. Dia tetap berdiri kan? Begitu angin datang, angin sedikit saja, selesai. Jadi teman-teman, kalau kalian nanya kepada saya, sebenarnya apa yang disampaikan Pendeta Henny ini ya mirip dengan Mario Teguh. Mirip dengan motivator kehidupan. Dan ini tidak cocok dengan agama Kristen, mohon maaf. Kita sering mendengar ya, bahwa pendeta-pendeta itu kan banyak kan seperti Mario Teguh, seperti motivator. Tapi sebenarnya itu nggak sejalan dan tidak sesuai dengan pengajaran Kristen, teman-teman. Karena seperti yang disampaikan Ezra Soru, penekanan agama Kristen adalah doktrin, bukan perbuatan. Kenapa seperti itu? Karena bagi orang Kristen, yang menyelamatkan mereka adalah iman percaya kepada Yesus. Iman mereka, bukan perbuatan baik. Betul tidak? Kalau perbuatan baik itu Islam. Jadi salah tempat. Kalau Islam, yes, kita disuruh, harus berbuat baik. Karena perbuatan baik kita lah yang akan menyelamatkan kita. Bukan orang lain yang jadi tumbal untuk supaya kita selamat. Enggak. Di Islam enggak ada tumbal-tumbal seperti itu. Sedangkan kekristenan, fokus utamanya adalah doktrinnya. Doktrin yang percaya kepada pengajaran yang benar. Apalagi kita tahu, mereka juga lagi pusing dengan banyaknya doktrin-doktrin yang mereka anggap itu bidat, sesat, dan sebagainya. Bahkan sudah ada 50-an ribu doktrin denominasi kekristenan yang berbeda-beda sekarang. Yang mana yang benar? Bagi pandangan Islam, semua salah. Tapi bagi mereka, ya mereka yang benar, doktrin yang lain yang salah. Itulah kenapa penekanan mereka adalah doktrin, bukan perbuatan. Bahkan dibilang, Paulus sebagai pendiri agama Kristen. Pendiri Kristen ya, bagi teman-teman yang nggak tahu, dan bagi yang mau komplain, silakan kalian cek. Orang pertama sekali disebut Kristen kapan? Orang-orang pertama disebut Kristen adalah di Antioquia. Adalah jemaat-jemaat di Antioquia. Dan siapa yang mendirikan jemaat Antioquia? Paulus. Ya, Paulus yang mendirikan itu. Bukan Petrus. Bukan Thomas. Ya, bukan Yohanes. Tapi Paulus. Jadi, yang membuat, yang mendirikan agama Kristen, ya Paulus. Itu fakta. Jadi pengajaran kalian itu adalah pengajaran yang memang harus melihat apa yang diajarkan Paulus, yaitu doktrin. Udah disampaikan sama Ezra Soru kan? Doktrin 57, praktek 1. Penekanannya doktrin. Apa yang disampaikan Henny, ya tentu saja tidak sejalan, tidak sesuai dengan semangat itu, dengan pengajaran seperti itu. Kalau kamu mau menekankan perbuatan, ya silakan di Islam. Silakan pindah. Karena kamu salah rumah. Dan ini yang selalu kita sampaikan di konten-konten kita. Agar teman-teman tuh jangan salah rumah. Kalau menurut kamu keselamatan tuh karena perbuatan baikmu, karena usahamu, maka kamu tidak cocok di Islam. Tidak cocok di Kristen. Kamu cocoknya di Islam. Tidak cocok di Kristen. Kenapa? Apalagi kalau Kristennya Calvinis. Lebih gedebru lagi kamu. Kristen Reform yang beraliran Calvinis, penekanannya adalah predestination, kehendak mutlak dari Sang Pencipta. Kamu sudah ditentukan masuk surga neraka dari sebelumnya. Dan itu hak Tuhan mau milih siapa yang masuk surga. Nggak ada gunanya kamu. Jadi bagi teman-teman, sekali lagi, kalian harus tahu di mana tempat kalian. Jangan salah-salah.
Dan alhamdulillah, sekarang berkat konten-konten kita, orang Kristen tuh sudah mulai tertata tuh. Banyak orang-orang Kristen yang mulai tahu kalau mereka tuh rupanya salah alamat. Dan terbukti sekarang Oneness tumbuh pesat. Artinya selama ini banyak Oneness, cuman mereka salah rumah. Salah rumah, Unitarian juga lumayan banyak. Tapi berkat sekarang medsos, mereka jadi tahu bahwa mereka rupanya Oneness dan selama ini mereka salah bergereja, salah berkomunitas. Jadi, saya cukup senang dan bangga ya, karena dulu saya yang mengejarkan Oneness. Saya yang pertama sekali memperkenalkan Oneness di media sosial. Jadi cukup bangga juga. Akhirnya Oneness berhasil menjadi satu aliran yang punya pengaruh besar dan punya jemaat banyak. Dan mereka berhasil membuktikan bahwa Oneness itu lebih gedebrul. Ya, salah. Trinitas yang lebih gedebrul. Ya, sorry. Agak kurang konsen ini ya, lagi sakit kepala. Jadi itulah yang terjadi teman-teman. Dan ya, upaya saling sikut akan terus terjadi di sebelah. Itu bukan hal baru. Itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Kalau nggak terjadi malah aneh. Kalau tiba-tiba Polikarpus ini damai-damai, pendeta yang suka sikut ini tiba-tiba damai, ya, nggak ada saling sikut, malah saya tanda tanya. Ada apa dengan mereka? Apakah ini tanda kiamat? Kan begitu. Jadi kalau kalian menemukan mereka sudah damai, artinya ini udah mau kiamat, teman-teman. Siap-siap kita. Karena nggak mungkin mereka itu damai. Mereka nggak mungkin. Karena apa? Yang pertama, ego mereka di atas segalanya. Saya kadang bingung. Banyak yang masuk ke room saya ngomongnya gini, saya tidak mau terpancing. Saya tidak mau ribut sesama Kristen. Saya tidak mau debat sesama Kristen. Apapun ceritanya, kami seiman. Walaupun pemahaman kami beda. Begitu Malikil datang, berantem terakhir. Barusan 10 menit yang lalu dia bilang nggak mau berantem, tapi dia berantem sendiri. Saya bingung. Sebegitu tidak konsistennya mereka. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di Quran, mereka tidak akan pernah bersatu. Terus apalagi teman-teman, ya, mereka ini bisa dilihat dari buahnya. Pengajarannya bisa dilihat dari buahnya. Dan kita bisa lihat bagaimana mereka terus ribut. Kenapa? Karena egoisnya yang dikedepankan. Merasa dirinya paling besar. Coba lihat kalau mereka itu. Selalu merasa diri paling besar. Sofiatul merasa dia yang paling pintar. MIN merasa dia paling pintar. Deki Ngadas juga sama. Merasa dia yang paling mengerti Yesus. Pak Bom apalagi. Selalu koar-koar apa? Tidak ada satupun orang yang lebih mengerti Bible dibandingkan dia. Luar biasa. Paus kalah sama dia. Nah, kalau saling klaim mereka jago. Angkat tangan gitu sama mereka. Kalau masalah ngeklaim mengklaim. Nggak ada lawan mereka. Nggak ada lawan. Luar biasa. Itulah yang terjadi. Dan kita di sini hanya memberitahukan bahwa yes, welcome buat Pendeta Henny. Welcome di dunia diskusi lintas iman yang orang-orang Kristennya itu sering sekali saling sikut, saling berebut domba. Saling rebutan domba. Jadi selamat datang dan semoga Anda tidak mau nanggapi mereka. Karena kalau Anda nanggapi mereka, malah Anda memberikan panggung buat ya serigala-serigala inilah menurut saya. Ya, saya panggil serigala karena menurut saya seperti itu. Karena mereka tidak segan-segan menerkam saudaranya sendiri. Dan buat Pendeta Henny, tolong pertimbangkan bahwa Anda salah kamar. Tolong pertimbangkan untuk mereview ulang, mencari tahu sebenarnya kamar Anda itu di mana. Rumah Anda yang cocok itu di mana. Karena di Islam lah perbuatan baik itu sangat dihargai. Apalagi Anda membuat yayasan yang membantu orang. Membantu yang saya dengar ya, itu dia bantu tanpa pandang pilih agama, suku, semua dia bantu. Artinya Anda kalau di Islam tuh luar biasa pahalanya. Luar biasa itu kan pahalanya. Segeralah. Ya, segeralah mualaf, maka ya surga menantimu. Orang seperti Anda itu surga menanti. Sayang sekali. Orang sebaik Pendeta Henny dan suaminya kalau endingnya masuk neraka. Betul tidak? Sedih kita lihat kalau orang-orang baik seperti itu harus berakhir dalam kekufuran. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Kita akan terus bersuara untuk melawan Polikarpus ini. Sekian dari saya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.